وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Halmahera Barat, yang kami hormati Ketua Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, yang kami hormati Kepala BPK Indonesia Perwakilan Maluku Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Jayalolo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang kami hormati, para pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Barat yang kami hormati dan kami banggakan, dan yang kami banggakan dan kami muliakan peserta Rakorwasda, para sekretaris dan kasubag se-Kabupaten Halmahera Barat, para pemeriksa baik irman, auditor dan TOD yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan iman, kesehatan dan keberkahan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi pengawasan daerah dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, BPKP Perwakilan Maluku Utara dan BPK RI Perwakilan Maluku Utara pada tahun 2017. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Semangat reformasi dalam badan pemberdayaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara dan daerah yang mampu mendukung kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pemerintahan negara dan daerah dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip government. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi dan nepotisme atau bergaya, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dengan menjaga public good work service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dan selanjutnya government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem penanganan dalam pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan hasil yang maksimal. Penguasa daerah internal Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Maluku Utara selaku aktif bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Sasaran dan tujuan berkuasa. Sasaran dan tujuan rapat koordinasi pengawasan program daerah dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten BPKP dan BPK RI. 1. Sasaran dan tujuan berkoordinasi adalah untuk mencapai kepahaman dan sinkronisasi program pengawasan atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh APIF dalam hal ini Inspektorat dan BPKP bersama-sama dengan BPK RI. Kedua, adalah pengawasan internal pemerintah yang diharapkan dapat lebih meningkatkan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan aktivitas dan peran APIF di dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan daerah. 3. Untuk mencapai target keberhasilan penataan infrastruktur administrasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik menuju OPD BPP.
wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPKP di tahun 2017. 4. Meningkatnya capaian target penataan infrastruktur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat untuk kenaikan kapabilitas APIP pada level 1 ke level 2. 3. Peserta pada Rakorwasda tahun 2017 sebanyak 175 orang yang terdiri dari 1 pimpinan SKPD, kepala bagian, para sekretaris dan para camat. 2. Kasubag perencanaan, dan kasubag evaluasi. 3. Inspektorat pembantu atau IPAN, auditor dan PWD. Anggaran pelaksanaan Rakorwasda dan tindak lanjut pada tahun 2017 dibebankan dalam anggaran APBD pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2017 dan tertuang dalam BPA Inspektorat. Dalam pelaksanaan Rakorwasda ini peserta akan menerima pembekalan dari Kepala BPKP atau yang mewakili, Kepala Tingkat Santri di Maluku Utara atau yang nanti diwakili oleh Kejari Delolo, arahan teknis dari Bapak Wakil Bupati selaku Koordinator Pengawasan Daerah, dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi nasional APIP yang nanti dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera, Kepala Inspektorat Provinsi dan Kepala BPKP. Pembekalan tersebut merupakan upaya untuk lebih mendorong peran APIP dalam mengawal dan penyerapan anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Bupati Halmahera Barat untuk memberikan sambutan dan membuka rapat koordinasi program pengawasan daerah dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, BPK perwakilan BPKP perwakilan Maluku Utara dan BPKRI perwakilan Maluku Utara di tahun 2017. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan, rapat koordinasi program pengawasan daerah pada pagi hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Di Maluku Utara yang saya hormati, Kepala BPK atau yang mewakili yang saya hormati, Pak Kajari Delolo yang saya hormati, mohon maaf saya panggil Pak Kajari dari sebagai Kajari. Yang mewakili Pak Kajari yang saya hormati, para staf kami, para asisten, pimpinan SKPD yang saya hormati dan saya banggakan, para sekretaris Kasubag dan para camat yang sempat hadir, saya banggakan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pada hari ini. Secara kebetulan Kepala BPKP juga waktunya agak terbatas karena siang ini
dengan jadwal beliau lagi, dan saya berharap waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa supaya apa yang menjadi target, yang menjadi keinginan semua bisa tercapai. Yang kedua, mohon maaf juga saya juga secara kebetulan ada jadwal-jadwal yang lain juga. Hari ini juga ada muslimah di Kecamatan Sabut Timur, karena ini terkait dengan bagaimana menjaring aspirasi daripada masyarakat. Saya juga tidak terlalu lama, dan saya berharap para peserta yang telah lulus dari masing-masing dinas agar supaya bisa seleksi untuk mengikuti kegiatan ini sehingga outputnya bisa dapat. Yang ketiga, ini jujur saja Pak Bupati, pimpinan Pak Bupati dan saya itu turun berpikir 2017, dan ini tantangan buat inspektorat. Banyak sekali hal yang telah kami coba untuk mempelajari, melihat kenapa selama ini inspektorat telah pernah WTP, dan Pak Bupati sendiri sangat mengharapkan WTP yang dicapai itu dengan cara dan pola di luar daripada pola pemerintahan dan pola bersih kerja. Kalau bisa di tahun yang mendatang kegiatan yang serupa, jangan terlalu banyak rapat koordinasi. Bila perlu itu kegiatan bimbingan teknis sehingga materinya itu tidak mengarah jelas kepada aparaturnya. Dikasih pembinaan secara teknis. Bila perlu dikasih waktu 1 minggu, diklat khusus. Dan orang ini secara khusus itu dipakai secara paten di dinas, tidak perlu dipindah-pindahkan. Supaya tingkat pemahaman di dinas itu tidak tertata dan teratur. Jadi saya berharap untuk tahun mendatang kegiatan terlalu banyak rapat koordinasi. Kalau bisa bikin kegiatan pembinaan secara teknis agar supaya tingkat pemahaman kita orang di aparatur itu betul-betul ada. Ini memang harus diakui karena kelemahannya di tingkat aparatur juga gitu. Makanya kemarin pada saat pengusulan SK bendahara itu saya sudah instruksikan bendahara yang lain bisa diganti, tapi untuk bendahara barat itu tidak bisa diganti karena mereka sudah melakukan pelatihan aplikasi secara khusus. Ini kalau diganti harus membutuhkan pelatihan yang baru lagi. Baik kalau tahun ini mengganti, kalau tahun muka baru dapat pelatihan, berarti tahun ini laporannya pasti longgar lagi. Jadi yang pertama saya berharap kegiatan-kegiatan yang mendatang itu lebih banyak fokus pada kegiatan-kegiatan pelatihan secara teknis kepada para aparatur. Kenapa saya katakan harus lakukan kegiatan-kegiatan pembinaan secara teknis? Karena yang saya mau fokus inspektorat itu bagaimana harus membina secara keseluruhan dinas dan badan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Itu fokus. Munculnya temuan di salah satu dinas itu karena kegagalan pembinaan daripada inspektorat itu sendiri. Karena ini tugas. Jadi tidak dijadwalkan secara rutin. Skedulnya harus jelas. Saya harus periksa apa tahun ini, saya harus lihat apa bulan depan, saya harus lihat apa. Sehingga pembinaan ini dia bisa berjalan. Jadi saya berharap skedulnya itu dirancang secara baku dan itu didistribusikan kepada seluruh dinas badan agar supaya orang tahu bahwa di tahun ini, bulan ini sampai bulan ini ada kegiatan pembinaan masuk. Ada laporan kemajuan cepat untuk harus dilakukan pembinaan.
Yang ada laporan kamari tomba itu lagi diusus itu barang kalau kadang lego di kejaksaan dengan kepolisian, itu berarti fungsi pembinaannya hilang. Saya berharap inspektorat pada tahun ini dengan kepala yang baru, yang energi, yang masih muda, masih gagah, masih aduhai, harus semangat itu lakukan pembinaan. Kalau belum terlalu malam, karena belum merasa sekarang lapor saya, gampang saja. Daripada dia yang itu terjadi di TV, lebih baik tunggu sekarang kamu dia. Sederhana saja sebenarnya. Yang virus, tak usah sudah. Misalnya saya ingin tunggu semua selesai, lebih baik uang satu. Jadi saya berharap fokus pembinaannya harus jalan. Kalau ini dia jalan semua, saya pikir dan percaya. Saya yakin dan percaya. Harapan saya yang lain untuk para dinas teknis badan. Jangan dianggap inspektorat model ini musuh. Ya jangan lewat situ, jangan panggil untuk tanya laporan yang kemarin. Saya berharap ini datang hadir di sana dan selalu berkonsultasi di sana. Turun di darat negaranya begini Pak, kira-kira solusi bagaimana? Inspektorat bilang turun bingung lagi, aturan coba nanti ke BPKPK, ke BPK atau nanti tuh coba-coba dulu minum kopi di Kajati kasih di sana betul coba cari solusi. Barang itu orang semuanya aparatur negara menyelenggarakan ini dengan satu misi, bagaimana bisa mensejahterakan ini masyarakat. Yang ada jalur koordinasi ini ada supaya gampang pencuri itu saja. Cuma karena kadang orang jangan salah menafsirkan, dong dia bagi coba kau yang saya sudah tentu takut dari sahabat, padahal orang datang kemarin untuk mau bingung itu orang. Jadi tafsiran yang negatif tumbuh. Sekarang berpikir positif semua, supaya rakyat sejahtera, supaya rakyat sehat. Kalau tong mau berpikir negatif, rakyat mau berpikir negatif, kapan jadi aman dan kapan tong sejahtera. Jadi sekali lagi saya berharap inspektorat kegiatan pembinaan itu harus lebih fokus dan lebih hebat. Kalau ada keputusan, tolong konfirmasi biar kita orang sama-sama. Biar saya tahu dan sama-sama. Karena di sini juga ada yang melawan. Atau coba lakukan itu semua. Yang melawan tolong coba bina. Intinya bahwa apapun bentuknya 2017 Albat harus ikuti. Nah ini kalau dia taruh di PP, saya bukan bicara itu, bos yang bicara nanti. Tadi secara kebetulan sekitar saya baca dari Pak Kepala BPKP. Sangat sederhana beliau diarahkan pada baca berita. Beliau bilang yang terpenting jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu sawang untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Jangan terlalu buru-buru. Beliau ibaratkan kalau kita orang mau bangun rumah ini kan mulai fondasinya ya kita orang harus buat. Kerjanya jangan terlalu buru-buru, perlahan-lahan tapi pasti dia bisa selesai.
Kalau terburu-buru memerlukan orang yang banyak seperti apa dia istilah itu beda rumah dan lain-lain, rumah dia jadi tapi kualitas rumah itu yang dipertanyakan. Nilai rumah itu dipertanyakan karena kerja orang banyak. Makanya kita orang di dunia pemerintahan sudah bagi-bagi kita orang bertugas, sudah bagi-bagi kita orang bertupoksi. Hari ini kita orang berjalan sesuai dengan tugas dan tupoksi itu masing-masing. Jangan kasih baku campur. Jangan kasih baku campur. Jadi tugasnya berbeda itu bagaimana perencanaan pembangunan di daerah ini. Itu khusus itu sudah jangan campur di keuangan punya. Jangan intervensi keuangan kerja. Begitu pun yang lain. Begitu juga inspektorat. Pengawasan full khusus pengawasan. Pembinaan khusus full pembinaan. Fokus sesuai tugas dan tupoksi itu masing-masing. Jangan intervensi orang lain bekerja. Jangan masuk di ranahnya keuangan. Jangan masuk lagi di ranahnya bapeda. Jangan masuk lagi di ranahnya pendidikan. Jangan masuk lagi di ranahnya kepegawaian. Kalau tidak campur itu dia aman. Kalau campur itu dia kebahayaan. Makanya kalau itu bilang tadi parang-parang, saya bilang memang segala sesuatu kalau orang lakukan secara perlahan itu dia menarik dan hikmah. Tapi kalau tong sawah itu pasti dia cepat. Kalau cepat pasti ada yang marah orang. Kalau pun marah, dia malah cepat. Jangan terlama. Jadi saya berharap kalau kita satukan berhati, satukan pikiran, satukan niatan, satukan hati untuk bagaimana abdikan diri kita orang ini terhadap negara dan bangsa. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang dimiliki saya salah. Terima kasih. Kita yang berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya penandatanganan internal awal dicatat oleh Bapak Wakil Bupati Halmahera Barat dengan Inspektur Kabupaten Halmahera Barat. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang pertama, kami atas nama seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPKP dan Kepala BPK yang telah meluangkan waktu untuk datang bersama-sama kami membagi pengetahuan, membagi pengalaman tentang bagaimana mengelola aparat pengawasan internal pemerintah. Kami juga menyampaikan
terima kasih kepada pimpinan SKPD yang telah bekerja sama meluangkan waktu juga sekalipun di sela-sela waktu yang sangat sempit, di mana ada tugas-tugas yang lain. Kami berterima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk datang bersama-sama di sini, kita sama-sama belajar dan meningkatkan kapabilitas kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka ini ada beberapa materi yang akan disuguhkan ke kita semua. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala BPKB, kemudian yang kedua dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, dan akan juga disampaikan oleh pihak Polres tentang masalah pungli. Untuk yang pertama ini, materi yang sangat menarik. Saya tidak percaya bahwa kita meluangkan waktu 1 jam, 2 jam di sini dengan materi yang akan disampaikan oleh Kepala BPKB ini, kita akan ditambahkan pengetahuan dan akan sangat bermanfaat bagi tugas-tugas kita di lingkungan instansi kita masing-masing. Baik, saya sepintas ingin menyampaikan pembicaraan pertama ini. Nama Pak Indra Kairajaya. Beliau ini sudah sangat lama sekali bertugas sebagai pengawas di BPKB Republik Indonesia dan sudah beberapa wilayah provinsi kabupaten yang beliau bertugas. Kemudian beliau mulai bertugas di Provinsi Maluku Utara itu mulai pada bulan Juni kemarin tahun 2016, dan luar biasa dalam jangka waktu yang sangat singkat ada beberapa catatan penting yang telah prestasi yang telah beliau toreh buat kabupaten, buat Provinsi Maluku Utara, kabupaten-kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kita kenal dulu provinsi maupun beberapa kabupaten di Provinsi Maluku Utara ini, itu kapabilitas aktifnya masih berada di level 1. Tetapi di bawah kepemimpinan beliau sejak bulan Juni 2016, Inspektorat Provinsi Maluku Utara sudah bisa masuk ke level 2. Kemudian Kota Ternate dan Halmahera Utara serta Kepulauan Sula. Ini sangat luar biasa, sehingga dimohon kita untuk sama-sama mengikuti materi yang akan beliau sampaikan ini. Baik, materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan ini adalah peran fungsi ABIP di dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyingkat waktu, dengan hormat kami panggil Bapak Indra untuk dapat mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Inspektur Kabupaten Halmahera Barat, yang hormati para asisten, para kepala SKPD, yang terhormat pada kepala BPKB Maluku Utara atau yang mewakili dan juga dari Kejari, dan Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu untuk bersilaturahmi, khususnya kepada kami pada kesempatan yang sangat terhormat, karena ya 6 bulan saya bertugas di
Provinsi Maluku Utara. Baru kali ini Tuhan menyampaikan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pernah dulu waktu awal-awal hari kedua saya di sini, tapi baru nyampe hanya di dermaga saja Bapak Ibu sekalian. Jadi itu maka hari ini saya ingin sekali untuk share kepada sekalian secara maksimal, secara apa yang saya tahu terutama mengenai aktif dan juga apa yang tadi ditegaskan atau diharapkan oleh Bapak Wakil Bupati, bagaimana kita ingin menuju kepada WTP itu. Nama saya ibaratnya orang Belanda 6 bulan saya disini belum pernah sekali saya sempat bicara mengenai fungsi aktif, mengenai bagaimana mengelola stabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini tadi yang dimaksud dengan Pak Bupati tadi bahwa bagaimana kita untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita sudah mengelola keuangan dengan baik. Keuangan itu namanya saja keuangan, tapi upayanya atau bagian terkait dengan itu sangat banyak yang perlu kita pahami. Ya, ini barangkali sehingga nanti apa yang saya akan sampaikan ini sebenarnya akan menjawab semua yang tadi diinginkan oleh Bapak Wakil Bupati kita. Nah, maka itu saya berharap Bapak bisa mencermati karena ini nanti secara beruntun mulai dari topik yang saya coba sampaikan di sini adalah pertama mengenai peran dan fungsi aktif itu sendiri, yang kedua akuntabilitas laporan keuangan daerah dan current issue. Nah, ini tiga-tiganya itu sangat penting ya, karena ini akan mempengaruhi. Kalau ketiga-tiganya tidak kita pahami, impian kita untuk mencapai itu sudah kalah duluan. Ibaratnya kalau kita mau masuk surga, atau kita melangkah mendapatkan tempat yang baik, proses menuju ke sana tidak kita lakukan. Tiga ini adalah merupakan key yang sangat penting. Makanya saya mencoba untuk membahas ketiga sisi. Nah, yang pertama paradigma auditor itu. Ya, Bapak bisa lihat di sana bahwa Albert Halvan itu sendiri mengatakan bahwa auditor itu sering dijadikan adalah orang setengah bayar, orang tua, agak tersisih, kulitnya berkerut, cerdas tapi dingin, dia bersifat pasif, tidak mau membuat janji, matanya melotot, sopan tapi tidak tanggap, tenang, malah angker dan dingin seperti tembok kasar-kasar di Paris, atau juga merupakan makhluk ini hatinya berisi kisah. Nah, maka tadi kita putih sama sama SKPD dan perangkat-perangkat. Ya, tidak tampan katanya, tidak punya rasa belas kasihan, tidak punya greget, dan juga kurang rasa humornya. Nah, itu yang dikatakan paradigma lamanya